Alhamdulillahi Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Keringkasan kajian kita tadi malam atau malam tadi, bahwa setelah kita wafat, meninggal atau mati, lalu roh kita dibawa oleh malaikat-malaikat, sementara jasad kita diantarkan ke kubur. Dan kubur itulah tempat berakhirnya jasad, diantar oleh 3 pengantar. Yang pertama, hartanya. Yang kedua, keluarganya. Yang ketiga, amalnya. Harta dan keluarga serta koleganya sampai hanya ke pintu kubur. Sementara yang mendampingnya sampai nanti ke akhirat sana adalah amal. Ada amal saleh, ada amal salah. Kemudian orang-orang yang telah mati meminta untuk diberi kesempatan ulang hidup kembali. Malahan orang-orang yang sudah sampai nanti di akhirat atau di neraka malahan juga minta diberi kesempatan ulang hidup untuk beramal saleh. Berarti amal saleh itulah yang paling penting kita perhatikan. Karena selain pada itu tidak berguna, tidak bermanfaat, kecuali kita pergunakan untuk hal-hal yang baik. Malam ini kita lanjutkan. Judulnya kalau tidak salah, kubur awal persinggahan menuju akhirat. Mengingatkan kaji yang awal, dalam perjalanan kita atau dalam perjalanan kita menuju negeri akhir, kita akan melalui tahapan-tahapan, fase-fase. Nah, setelah kita berakhir hidup di dunia, awal persinggahan kita, awal di mana kita transit atau terminal awal yang akan kita lewati dalam perjalanan panjang kita menuju tujuan akhir, itu akhirat, adalah kubur. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 2230, juga Ibnu Majah nomor 4257, bahwa Utsman bin Affan, salah seorang sahabat yang terkenal, khalifah yang ketiga, beliau itu jika berhenti di sebuah kuburan, waqafa ala qabrin baka, beliau menangis, hatta yabulla lihyatahu, sehingga tangisan beliau itu menyebabkan basah jenggotnya. Lalu ada yang berkata kepada beliau, tuzkarul jannatu wan nar fala tabki. Wahai Utsman, ketika disebutkan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Wa tabki min hada, tetapi ketika saat sekarang ini engkau menangis.
Faqal, Uthman bin Affan menjawab, inna Rasulullah SAW qal, Rasulullah SAW pernah bersabda, innal qabra, sesungguhnya kubur itu adalah awalu manjilin min manazil akhirah. Awal kubur itu adalah awal persinggahan atau persinggahan pertama daripada berbagai macam persinggahan-persinggahan kita sampai ke akhirat. Fa inna jaminhu, maka jika ada yang selamat daripada kubur ini, fama ba'dahu aisar minhu, di persinggahan-persinggahan berikutnya lebih gampang, lebih mudah baginya. Tetapi celakalah wa illam yanju, jika dia tidak selamat dari kubur ini, fama ba'dahu asyad minhu, maka di persinggahan-persinggahan berikutnya lebih parah, lebih dahsyat, lebih mengerikan. Itu yang menyebabkan Uthman menangis. Mari kita pelajari sedikit hadis ini. Sesuai apa yang telah disyarahkan oleh para ulama, hadis ini, Utsman bin Affan tidak ada yang meragui kesalehannya, ketakwaannya, ketaatannya, imannya, pengorbanannya dan perjuangannya. Beliau orang yang gampang sekali terenyuh, nangis. Nah, ketika beliau itu melewati kubur dan berhenti di sebuah kubur, menangis. Lalu orang-orang yang mengikuti beliau juga merasa heran, kenapa beliau nangis. Ketika tentang hal neraka disebutkan, beliau tidak menangis. Tentang dahsyatnya, tentang nyerinya neraka, beliau tidak menangis. Juga tentang surga, bagaimana keindahan surga sehingga bikin orang rindu, kepingin masuk surga, tapi beliau tidak berpengaruh kepada beliau. Tapi ketika dikubur, beliau menangis. Ada. Itu yang bikin heran. Ditanyakan orang kepada beliau, kenapa beliau menangis di kubur? Nah, ketika itulah beliau menjawab. Jawaban beliau, ambo pernah mendengar Rasulullah bersabda, kubur ini awal atau persinggahan pertama menuju akhirat. Jika selamat di kubur, maka seterusnya lebih gampang dan mudah. Dan selamat di kubur. Ketika jasad kita dimasukkan ke lahat, lalu lahat ditutup. Di zaman Nabi, lahat itu ditutup dengan bata. Bata-bata dari tanah yang dikeringkan ditutup. Karena batu bata itu lebih tahan api, itu alasannya. Sementara papan cepat hangus dan terbakar. Karena kubur itu adalah salah satu jurang daripada jurang-jurang neraka, atau salah satu taman daripada taman-taman surga. Jadi ada kalanya kubur itu hangat, panas, atau ada api. Sehingga kalau papan penutupnya bisa hangus, bisa terbakar. Nah, dirangwakan nacuk papan. Sampai kini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi ibu tidak boleh. Bapak-bapak kalau masuk ke Bakia itu pekuburan umum. Semenjak zaman Rasulullah sampai kini di samping Masjid Nabawi. Kalau kita menghadap kiblat sebelah kiri, itu komplek pekuburan. Bagi kita laki-laki diizinkan masuk. Biasanya lah ada lubang-lubang digali. Because sudah salat dan selesai orang kuburan. Ada bata-bata. Bata-bata penutup
Lahat. Sampai gini masih. Karena yang tadi, kubur itu ada yang panas, ada yang berapi, ada yang tawar, ada yang sejuk, ada yang harum. Kadang-kadang dipenampakkan kepada kita, kadang-kadang tidak. Nah, setelah ditutup, ditimbun, kaji dulu, roh masuk. Lalu setelah pengantarnya, pengiringnya pergi pulang, tinggallah seorang diri, kesepian, sempit, pengap, gelap. Di situ ada nanti serangga-serangga, ulat-ulat tanah, cacing-cacing tanah, dan tidak ada satupun yang mendampingi. Satu cuma amal saleh. Amal saleh itulah yang nanti akan mendampingi. Jika datang dari arah kepala, di situ salat. Datang sebelah kanan, di situ ada puasa. Di sebelah kiri ada zakat, sedekah. Datang dari arah bawah ada amal-amal saleh, kebajikan-kebajikan. Dan amal saleh itu nanti menjelma menjadi sesosok manusia yang bagus, yang tampan, yang akan mendampinginya sampai kiamat. Itulah teman. Tapi kalau tidak ada amal saleh, maka penemannya juga amal salah. Itu amal yang dibentuk seperti bentuk manusia yang sangat menakutkan, jelek, busuk dan buruk yang akan mendampinginya. Nah, ketika itu kan datang malaikat mungkar nakir. Mungkar nakir. Mim nun kaf ra munkar. Nakir nun kaf ya ra nakir. Bukan nangkir, nakir. Cuma menyebut dengan nangkir. Nakir, nun, kaf, ya, ra, nakir. Bagaimana datangnya, tidak perlu kita kaji, karena itu alam gaib. Lalu malaikat itu mendudukkan, menanyai. Jika selamat melalui itu, namanya fitnah kubur, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajari kita doa yang akan kita baca sebelum salam. Setelah innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa fitnatil qabri wa adzabil qabri wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr, dan seterusnya. Intinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah neraka, azab neraka, fitnah kubur dan azab kubur. Apa fitnah kubur? Fitnah itu secara bahasa artinya kan ujian. Disebut dia fitnah kubur karena malaikat ketika itu mengajukan pertanyaan. Diajukan pertanyaan. Jika berhasil melewati pertanyaan itu, diberi kemampuan dan kesanggupan untuk menjawab, dan jawapannya dibenarkan, an sadaqa abdi, jawapannya dibenarkan dari arah langit, benar hambaku. Kalau ada pembenaran itu, selamat. Selamat. Dia itu seakan-akan namanya suatu khabar, suatu bisyarah, suatu isyarat, kabar gembira, di mana persinggahan besoknya dia akan mengalami kemudahan. Persinggahan setelah itu lain. Gini, kubur di barzah, kiamat,
berbangkit dari kubur, dihalau, digiring, berkumpul. Itu persinggahan-persinggahan namanya. Kemudian dihisap, disidang, diadili, ditanyai, dimintai pertanggungjawaban, didatangkan saksi-saksi dan diunjukkan bukti-bukti, ditimbang amalan, diberikan kitab catatan, kemudian dikelompok-kelompokkan, lalu menuju di haus yang menjadi-jadi, nanti menuju telaga Nabi untuk minum. Kemudian ada yang diarahkan menuju neraka, ada yang diarahkan menuju sirat, meniti, ada yang jatuh, ada yang lewat, tiba di ujung berhenti di Qantarah. Kemudian ada yang sementara waktu bertempat di Al-A'raf. Selesai proses di situ, masuk surga. Nah, perjalanan panjang kita menuju surga, ada transit, singgah-singgah. Jadi kalau selesai kita dikubur, berhasil kita melewati fitnah kubur, dan dapat pembenaran an sadaqa abdi, benar hambaku jawabannya, maka persinggahan-persinggahan berikutnya atau apa yang akan dialami berikutnya aisar, lebih mudah, lebih gampang. Untuk itu Utsman ingatnya sabda Nabi itu ketika beliau mampir di kubur itu nantakana, sehingga meneteslah keluar air mata beliau karena itu. Dan kita pun sebenarnya ketika ke kubur dan di kubur hendaknya kanal itu, basuh kita akan masuk, kadi tutup, kadi timbun, lalu ditinggalkan dan dibiarkan sendirian. Dan kubur itu sangat gelap, sangat gelap. Istilahnya inna hadhil kubur mamlu'ah zulmah ala ahliha. Kata Nabi, sesungguhnya kubur itu dipenuhi oleh berbagai macam kegelapan-kegelapan bagi penghuninya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangi menyerang kubur itu dengan doa-doa, dengan salat yang dilakukan. Itu kata Nabi. Begini. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan seorang wanita, perempuan tua yang kulitnya hitam, biasa membersihkan masjid. Rajin sekali. Kalau bahasa awaknya suka milih-milih, anung kotor, anung kumuh, berupa dedaunan dan terenteng kayu di masjid. Sebab masjid Nabi nak pakai lapiak, langsung tanah. Atapnya separuh ke depan. Hanya perempuan itu selalu membersih-bersihkan. Rajin. Perempuan tua hitam. Satu kali Rasulullah kehilangan. Begitu dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan hadis nomor 458, Imam Muslim meriwayatkan 956. Lalu Nabi tanya, karena beliau kehilangan, tanya kepada orang-orang, kemana perempuan yang biasa membaca mensaji? Kata sahabat menjawab, mata atau matat, telah mati. Mendengar itu Rasulullah agak berubah. Kata beliau, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku bahwa dia sudah mati? Faka'annahum saggaru amraha, seakan-akan para sahabat menganggap remeh, menganggap sepele, menganggap enteng perempuan itu. Lalu Nabi berkata, duluni ala kabriha, kalian tunjukkan kepada hamba di kubur.
agak ada seketika Rasulullah tak senang. Fadalu, lalu orang-orang menunjukkan kubur di mana perempuan itu diiringi oleh para sahabat. Di situ beliau salat. Karena beliau tidak sempat mensalatkan lantaran tidak tahu dan tidak diketahui, tiba di kubur beliau salat jenazah. Ikulah dalil bagi kita yang terlambat salat jenazah, kebetulan dari rantau atau dari rumah, nulah ke kubur, pergi ke kubur, salat di situ. Salat jenazah, bukan salat sunat, salat jenazah. Mari salat jenazah. Siapa yang ingin salat? Karena tujuan salat itu mendoa. Setelah beliau salat, kata beliau, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Kubur kuha dipenuhi oleh kegelapan, kepengapan, pangok zawaknya, sempit kubur ini gitu. Dan ketahuilah, inna Allah azza wa jalla yunawwiruha. Allah menyinari kubur ini, menerangi kubur ini, bisalati alaihim, dengan salatku, dengan doaku. Dalam doa kita, salah satu kan nawir, kabraha atau kabrahu. Ya Allah, cahayai, sinari kuburnya. Logika saya pasang dulu, memang kalam. Bukankah ketika kita dimasukkan ke lahat, ditutup, ditimbun di tempat yang sunyi. Kadang-kadang ada kubur konon di jauh di kuburan, di parak, di ladang, di samak-samak, di bawah batang kayu. Ditinggal orang situ. Ada jalabe, patuih, gurua, petir. Hari malam. Logika saya pasang. Siapa kawan situ? Tidak ada. Dua kawan lah pulang. Pertama harta lah pulang. Keluarga lah pulang. Paling-paling mereka kumpul. 3 hari sudah tu pencarnya. Tinggal kita. Itu awal persinggahan kita. Karena kubur itu gelap, pengap, sempit, kita sendirian, tidak ada yang menamping kecuali amal saleh. Oleh sebab itu beramal saleh lah. Di samping yang salat na 5 waktu, salat sunat, dan amal-amal lain, perbanyak itu. Karena itu satu-satunya penamping yang akan menemani. Kalau tahu saya sayang orang kawai, tinggal awak jenat. Tak mau menamping awak dah, tinggalnya. Bila 3 hari kumpul-kumpul tu lah susul sanak keluarganya, kepulang ke pagi karantau boleh mencari makanan kelamak lah. Dah 3 hari ada lama makan pinah, mencari makan lama boleh lah, habis wak. Ini pengen lama, wak tinggal di kumpul. Ditambah dengan doa. Salat dan doa kepada Allah dapat mencahayainya, menerangi. Dan istighfar yang kita mohonkan kepada Allah untuk orang yang mati itu dapat melapangkan, meringankannya. Itu pentingnya kita berdoa untuk orang mati. Dan kita akan mati. Samantali kita akan dihantar. Bukan mempertakut-takuti, memang ada, memang iya. Untuk apa kajian mempertakut-takuti, memang kita kapai. Yang akan ditanya ke diri kita sejauh mana persiapan bekal kita nak kita bawa. Karena apa yang kita miliki ini tidak boleh bawa. Patanglah kita kitchen, kajai saya bawa buka orang dia. Sampai jarum pentul tak bawa buka orang dia. Tak boleh bawa.
Kok kita lagi ke dunia bertelanjang, mati pun harus bertelanjang. Dalam ayat disebutkan begini, surah Al-An'am, bahwa kalian akan meninggalkan di belakang kalian. Itu bunyi ayat. Itu wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 94. Kalian akan meninggalkan apa saja yang telah kami berikan kepada kalian di dunia. Anda boleh bawa. Dan kalian datang kepadaku dalam keadaan dulu tidak membawa apa-apa, maka juga tidak membawa apa-apa, datang kepadaku, tinggalkan semua di dunia kecuali amal. Untuk itu beramal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya, yakin, bertakwalah kepada Allah, laksanakanlah perintahnya, hentikan larangannya, taati aturannya, dan hendaklah seseorang diri memperhatikan gerangan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esoknya itu. Mudah-mudahan penyampaian kita malam hari ini berfaedah, ada manfaat untuk kita bersama, bahwa sebentar lagi kita akan singgah di persinggahan pertama, itu kubur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat melewati persinggahan pertama, sehingga persinggahan-persinggahan berikutnya itu lebih mudah, lebih gampang. Amin. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.